Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mauda, dan hari ini untuk readingan kita, temanya apa? Kita lihat yuk. Kita lihat dari kartu tarotnya untuk tema kita hari ini. Oke. Ada Ten of Swords ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, ya. Senang dong, ya. Ini aku melihat ya, di sini ada seseorang yang saat ini kayak punya perasaan yang dalam sama kamu ya, punya perasaan suka sama kamu, tapi dia pendam. Ya, dia pendam perasaannya. Sebenarnya dia udah nggak tahan banget pengen ngasih tahu sama kamu. Mungkin aku lihat ya, entah ya, mungkin dalam waktu dekat ini atau mungkin nanti malam atau di beberapa malam berikutnya orang ini akan menghubungi kamu ya. Mungkin dia akan basa-basi, bisa jadi ya. Aku lihatnya gini teman-teman ya, ini orang sebenarnya pingin ngomong, sebenarnya pingin memberitahu kepada kamu bahwa perasaannya itu berbeda ya dari biasanya. Mungkin belakangan ini dia kayak sulit untuk berpikir baik gitu ya, sulit untuk fokus ya. Dan aku melihatnya dia kayak kurang istirahat atau kurang tidur ya di malam hari, karena banyak mikirin kamu di sini. Dia banyak mikirin kamu bukan karena punya masalah ya, tapi dia naruh perasaan sayangnya, dia naksir kamu ya. Terus kok lama-lama suka gitu ya. Dan di sini dia nggak berani terus terang sama kamu. Kita lihat siapa sih orang yang memiliki perasaan sayang itu sama kamu. Ini kalau aku prediksi ya, bisa jadi ya teman-teman ya, ini udah terjadi sama kamu, atau mungkin ini dalam waktu dekat ini ya. Oke, ciri-cirinya orang ini wow, jelas banget sih, pinter orangnya ya. Jelas banget orangnya pinter. Orangnya bisa dibilang nggak cuman dia pandai dalam pengetahuan, mungkin secara apa ya, secara pendidikan formal ya, tetapi juga dalam hal di bidang spiritual, atau mungkin dia juga paham ya tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan magic atau sihir, atau sesuatu yang dia bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat ya. Aku nggak bilang kalau orang ini mungkinkah dia ini punya penglihatan gaib, ataukah dia punya kemampuan lebih dari seorang, bisa jadi sama seperti seorang mungkin dokter ya, dia mungkin bisa memprediksi satu kejadian, atau mungkin juga dia seorang tabib ya. Seseorang ini punya rambut yang tidak terlalu panjang ya teman-teman ya, mungkin ada setelinga, dan dia sering memakai baju khas ya, entah itu jaket ataupun kemeja, atau mungkin dia sering pakai kaos tapi dipadu padankan dengan kemeja atau dengan jaket, atau sesuatu yang menjadi ciri khasnya dia ya. Aku lihat orang ini punya kemampuan misalkan seperti apa ya teman-teman ya, kayak meracik atau meramu sesuatu ya, obat-obatan, atau dia bisa melukis ya, atau dia juga bisa menjelajah ke apa namanya, ke dunia yang orang lain nggak bisa masuk ke sana ya, bisa.
Itu bisa jadi karena di magician ini bisa berupa-rupa ya. Pengertiannya ini tergantung bagaimana cara si atau reader-nya yang mengartikan ya. Tapi kalau intuisiku mengatakan seseorang ini memang kayak besar kaitannya dengan dunia gaib dan dia juga pandai gitu ya melukis ataupun juga menerawang ya, mungkin reader juga bisa jadi seperti itu ya. Seseorang ini ya udah pasti yang mencuri perhatian kamu, tapi mungkin kamu secara tidak langsung sudah tahu gitu ya, cuman ya nggak mau apa ya, nggak mau terus terang aja karena kamu juga nggak mau bikin dia malu atau salting ke kamu ya. Orangnya punya perasaan ya, dia emang sebenarnya mau menawarkan ya, mau menawarkan hubungan sama kamu, mau menawarkan apa ya, cuman terlihat seperti banyak keraguan. Pertama, mungkin yang aku lihat di sini, dia pingin lebih kenal ya, pingin lebih kenal kamu. Kalau aku lihat begitu dari Knight of Cups ya. Jadi memang dia sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jika nanti ada kemungkinan terburuk terjadi di jawaban yang akan dia apa ya, akan dia katakan gitu ya, akan dia cari tahu dari kamu. Tapi dia pingin tahu dulu nih seberapa pintar kamu, seberapa luas pengetahuan kamu, ya seberapa menarik. Tapi memang dia sudah sangat tertarik sama kamu, sangat tertarik. Udah ada As of Cups ya. Di sini udah yakin banget bahwa orang ini benar-benar jatuh cinta sama kamu. Tetapi dia nggak mau terluka, tidak mau merasa nanti menyesal ya di kemudian hari dengan pernyataan perasaan dia kepada kamu. Jadi dia pengen cari tahu dulu dengan detail. Mungkin juga kamu ada obrolan ringan gitu ya. Belum sempat sampai ke sana tapi dalam waktu dekat ini dia mungkin akan sering ngobrol gitu ya, sering ngajak kamu mungkin bicara tentang sesuatu hal yang pengen tahu aja ya, sebatas apa kamu menarik gitu ya, semenarik itu yang bikin dia itu tiba-tiba kenapa sih kok dia bisa sayang banget sama kamu ya, bisa punya perasaan yang besar sama kamu. Makanya dia pingin pingin apa ya, mencairkan suasana hati dia lah ya. Sebenarnya dia sudah nggak kuat gitu nahannya, tapi dia pingin ada apa ya sih, keakraban lah gitu intinya, biar nggak terlalu to the point ya. Takutnya nanti dia kayak tiba-tiba di perjalanan, di tengah jalan infil atau ada hal yang membuat dia nanti banyak mengalami kecewa. Jadi dia sedang mencari tahu dulu sejauh mana kamu punya pengetahuan tentang mungkin alam semesta ya, atau mungkin juga tentang apa yang istimewa dari kamu. Dia pingin denger, dia pingin tahu ceritanya gitu. Cuman aku lihat di sini kamu the tower ya, kamu tertutup. Tertutup di sini bukan berarti kamu orang yang introvert, bukan berarti orang yang menyembunyikan segala sesuatu kebenaran ya di hadapan dia. Tetapi yang aku lihat di sini kamu baru saja mungkin mengalami trauma ataupun baru saja berpisah atau mungkin juga bertengkar ya dengan seseorang di masa lalu kamu ya. Dan di sini kamu masih merasakan rasa sakit hatinya, kecewanya masih ada, masih kerasa. Jadi kamu tidak terlalu membuka diri kamu ya banyak kepada orang yang baru saat ini mau mendekati kamu ya. Aku lihat di sini kamu kayak lebih bercanda gitu ya, lebih seperti berani ya. Di tower di sini kamu berani, kamu lebih berani seperti menantang gitu ya, bukan menantang ke apa namanya sih, musibah, tapi seperti kamu tuh nggak takut ya dengan misalkan mau ngalamin eh,
apa sih, punya hubungan lagi gitu ya. Kamu nggak takut dengan apa yang akan kamu alami sebentar lagi ya. Justru kamu lagi menunggu nih ya. Sedang menunggu dan menduga-duga, akankah dia nembak kamu ataukah dia memang diem aja. Kalau memang kayak diem aja, kamu mau ngeduluin nih. Kalau ada tawar di sini, ini semacam, mau nggak mau, kayak orang yang nggak serius ya, kamu mau main-mainin dia, tapi hati-hati loh, nanti kamu bisa jatuh cinta beneran ya, karena udah pasti orang ini tuh sebenarnya memang kriteria kamu loh, dia pinter sama persis mungkin sama, kamu ya, dan dia juga termasuknya orangnya ramah ya, memang dia nggak terlalu banyak caper, nggak bisa bergaya, tetapi dengan sikapnya yang, The Magician ya, yang cool gitu ya, karena dia bukan kosongan gitu. Jadi kamu pasti lebih tertarik kepada dia ya. Dia udah pasti naksir berat sama kamu, tapi nanti kamu justru juga lama-kelamaan kayak, hati-hati ya, kejebak gitu ya. Kamu yang mungkin pengen ditawar, pengen main-main aja untuk nyembuhin mungkin perasaan kamu atau pengen penasaran sama dia sejauh mana dia gitu ya. Tapi nanti malahan kamu beneran suka sama dia ya. Karena memang lihat ya, The Magician, siapa sih yang nggak tergoda dengan orang seperti ini. Orangnya pinter ya, dan lumayan banyak dikelilingi orang-orang yang pinter-pinter juga, dan bukan termasuk orang yang playboy apa playgirl ya teman-teman ya. Dia sewajarnya memang, tetapi terlihat penuh berisi ya orangnya, tapi juga orangnya humoris gitu ya. Oke. Lihat tuh perasaan dia ya, sayang. Wow, selamat ya teman-teman ya. Ada Ace of Cups dan juga Two of Cups ya. Dia sayang banget sama kamu ya. Cuma memang dia nggak berani untuk terus terang nih di Ten of Sword ya. Dia takut banget sampai dia apa ya, kayak gugup atau nervous ya. Saking kamu ini kelihatan pinter, berisi, kamu juga orang yang dia kagum sama kamu ya, dia kagum sama kamu. Kamu selain mungkin punya fisik yang bagus, fisik yang indah, fisik yang juga sehat ya, tapi ternyata kamu juga orang yang pintar ya. Terus bisa, dia juga nggak percaya ternyata kamu banyak bisa membantu mungkin dia punya masalah ya, bukan masalah tentang yang berat-berat ya teman-teman ya. Mungkin kalau aku lihat perjalanannya dari kartu pertama sampai kartu ke-5 ini ya, orang ini mungkin punya pandangan khusus terhadap kamu. Dia mencoba untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin tahu gitu ya, sejauh mana nih kamu bisa memberikan pandangan dari masalah yang sedang dia hadapi. Sebenarnya dia udah tahu kok ya, kamu bakalan ngomong apa, bakalan ngomong gimana, tapi yang enggak dia prediksi ya, kamu ternyata sepemikiran sama dia gitu ya, sepemikiran, terus ide gitu, "Kok sama-sama gue?" Mungkin gitu ya, dia ngerasanya banyak kesamaan antara kamu dengan dia. Ini yang membuat dia tambah aja jatuh cinta sama kamu, dan aku nggak ngerti kenapa, tapi terlihat ya dari kartunya di sini Ace of Cups dengan si Two of Cups ini ya. Ini kalau aku lihat dia mabuk kepayang banget sama kamu ya. Kayak apa ya? Dia kamu mau ngerjain dia mungkin ya. Tetapi nanti jadinya kamu kayak yang sayang sama dia, perhatian ya, terus kamu juga kayak ngejaga perasaan dia, terus kamu banyak kayak ngasih apa,
hal-hal yang nasehat-nasehat yang baik lah, pesan-pesan yang baik. Karena kamu juga di sini udah ngalamin keruntuhan, udah ngalamin kesakitan, udah ngalamin hal yang kurang enak, mungkin kamu ditipu ya dengan orang yang sebelum kamu, atau kamu merasakan, kejanggalan saat kamu memiliki hubungan dengan orang di masa lalu, sehingga saat ini kamu kayak yang waspada, hati-hati, dan kamu kebanyakan kayak banyak ngasih pesan-pesan baik ya buat orang-orang yang mau deket sama kamu. Ya, kamu nanti di sini akan jadi kayak trend center gitu loh ya. Diikutin omongannya, pandangannya gitu. Aku lihat akan seiring waktu berjalan ya, dia akan bertambah suka sama kamu, akan bertambah dalam ya. Apalagi aku lihat di sini ada As of Cups dengan Two of Cups di sini ya, udah dia tuh nggak ngeraguin ya sejauh mana kamu ini, dan nggak ngeraguin seperti apa kamu orangnya ya. Dia ngerasa bahagia, dia bahagia kenal sama kamu, dia bahagia bisa deket ya sama kamu, meskipun saat ini mungkin tidak atau belum pernah ketemu dengan dia, tetapi dia ngerasa nyaman ya, ngerasa nyaman deket sama kamu, ngerasa bebas ya, bisa berekspresi, bisa memberitahu bahwa tentang kehidupannya seperti ini. Tapi aku lihat dia akan menghindari hal-hal mengenai masalah kehidupan ya. Dia tidak akan memperlihatkan sejauh mana dia punya permasalahan dalam hidup ya. Jadi dia lebih kayak enjoy, nikmatin kedekatan dengan kamu tanpa membeberkan peristiwa atau apa ya, masalah hidup dia ke kamu, enggak. Dan aku lihat juga kamu di sini kayak ngendaliin ya, ngendaliin diri kamu untuk tidak berbuat tidak baik, terus ngendaliin komunikasi, dan kamu di sini juga dia hampir kayak menghormati atau kayak ditakutin ya. Dia segan atau nggak berani lah ya untuk bermacam-macam gitu sama kamu. Tapi lebih ke kayak hatinya seneng gitu ya. Hatinya tuh kayak kasmaran gimana ya, seneng gitu ya, bisa bisa gitu loh. Dia nggak percaya kalau dia bisa deket sama kamu gitu ya. Dan dia ngerasa kayak istimewa banget ya bisa kenal atau bisa menjalin hubungan komunikasi sama kamu. Dan sejauh ini dia sangat nyaman dekat dengan kamu ya. Oke, kita lihat teman-teman, kita lihat lagi seperti apa perasaannya sama kamu. Oke, ya kan? Nanti ya ke depannya aku lihat kalian akan bertambah erat ya, kayak bukan lagi ngobrol biasa ya, tapi udah kayak kerja sama dalam segala urusan mungkin ya. Di sini kamu kayak udah percaya dengan dia dan tertarik ya, tertarik. Kamu benar-benar tidak memiliki kecurigaan terhadap orang ini. Aku lihat kamu sudah merasa cukup ya mengetahui di apa datanya dia gitu, data pribadinya dia, sehingga kamu di sini banyak selalu hadir atau banyak selalu dilibatkan dalam urusannya dia ya. Dia selalu tidak pernah apa ya, satu hari pun tidak meminta pendapat gitu ya. Pasti kamu akan dimintain pendapat gitu ya, tempat sharingnya dia, karena dia udah terlalu nyaman gitu. Terlalu nyaman di sini nggak dalam bentuk hal yang lain ya teman-teman ya. Dia ngerasa terlindungi sama kamu, dia ngerasa apapun yang jadi ucapannya dia gitu kok sama sepemikiran sama kamu gitu ya. Ini yang bikin dia bahagia, seneng gitu ya, ngerasa diperhatikan, ngerasa istimewa karena kamu punya perhatian khusus terhadap dia. Dan dia ngerasa ini tuh loh, kalau kamu punya perhatian khusus terhadap dia, kamu selalu memberikan
mungkin saran, terus pesan mungkin juga ada kritikan dari kamu, terus dia benar-benar mendengarkan gitu ya, mendengarkan keputusan kamu, mendengarkan nasihat kamu, dia bener-bener kayak bukan caper pengen diperhatiin, tapi kayak dia seneng aja gitu loh ngedapetin nasehat atau pesan dari kamu, ngerasa bangga, ngerasa istimewa diperhatiin orang seperti kamu ya. Terus aku lihat teman-teman ya, jadi dia tuh sudah mulai kesepian, sudah mulai sering ngerasa kangen sama kamu ya. Cuman dia gregetan mungkin kamu tuh kayak, mempermainkan perasaan dia ya. Kamu sebenarnya udah tahu perasaan dia seperti apa, tapi kamu di sini kayak pura-pura. Dia udah ngerti sikap kamu yang pura-pura itu bikin dia gregetan ya. Dia pingin dapat perhatian, bener-bener, apa ya, nyata gitu loh, ngerti kan teman-teman ya? Udah mulai kangen. Udah mulai kecanduan sama kamu ya, pengennya ngobrol, pengennya mungkin telepon, tapi di sini kamu kayak narik ulur dia aja ya. Di sini kamu kayak udah ngerti arah tujuan dia kemana, makanya kamu juga tidak terlalu fokus ke dia ya, nggak terlalu fokus. Kamu bener-bener ngerjain dia biar dia kelepek-kelepek. Aku yakin kamu udah ngerti ya situasinya, dia saat ini lagi kangen berat sama kamu, lagi nunggu-nunggu gitu ya. Kamu bisa komunikasi duluan ke dia karena dia betul-betul merasa kayak butuh kamu, tapi kamu sengajain ya untuk tidak, apa namanya, terkoneksi dengan dia, dan di sini dia ngerasa, teman-teman ya, udah mulai sakit ya, sakit, meriang karena mungkin juga, udah mulai merasuk ya virus merah jambunya di dalam pikiran dia, terutama di dalam hatinya yang sudah mulai kayak kangen terus sama kamu ya. Dan orang ini, kayak apa ya teman-teman ya, mmm nggak terlalu semangat gitu ya, belum dapat support dari kamu, belum dapat say hello dari kamu ya. Terus aku lihat teman-teman dia lagi mandangin, mungkin foto kamu ya, kamu mungkin sengaja atau bagaimana, tapi yang jelas dia udah tahu kamu punya perasaan terhadap dia, tapi yang bikin gregetnya kamu di apa ya, seperti sedang mengerjai dia ya. Oke, kita lihat teman-teman, perasaan dia saat ini. Ada Nine of Cups ya. Dia secara batin tuh kan teman-teman, dia udah ngerti kamu kayaknya ngerjain dia ya. Kayaknya kamu tuh kayak tarik ulur, dia paham, tapi dia seneng kamu seperti itu. Dia seneng kamu punya karakter begitu ya. Justru itu yang bikin dia tambah, mesem-mesem gitu ya, tambah, jatuh cinta sama kamu saat ini. Dan teman-teman, the devil ya, kalau udah ada ini ngerti kan, ini wah luar biasa banget, kartunya hebat ya. Orang baru ini bisa membuat kamu bener-bener, apa ya, kasmaran. Kamu juga sebenarnya udah ngerasa ya, udah ngerasa bahagia banget kamu bisa deket sama orang ini. Bukan sebagai pelarian, oke, satu lagi yang aku mau kasih tahu di sini nggak ada seperti itu ya. Tetapi memang tulus, ikhlas, aku lihat kamu memang sangat menyukai orang ini, dan kamu juga punya pengalaman yang di tower ini membuat kamu seperti berani ya di hubungan ini. Kamu berani bagaimana kamu harus bersikap kepada seseorang yang baru saja ini dekat dengan kamu. Dan aku lihat teman-teman, secara energi, secara auranya ya, intuisi yang aku tangkap, orang ini nggak cuman suka sama kamu karena kamu pintar, karena fisikmu, ataupun juga bagaimana kamu bersikap, bicara ya, membuat dia jatuh cinta, tetapi apa ya, ada bagian tubuhmu, ada bagian mungkin juga dari caramu ya berhadapan dengan dia walaupun belum sempat ketemu, ini membuat dia bergairah ya, membuat dia tuh selalu semangat, terpacu, membara ya di dalam
hatinya gitu untuk menggoda kamu, untuk mendekati kamu. Karena secara tidak langsung mungkin dia tidak bisa menggoda kamu, tapi kamu mengeluarkan aura seperti itu, membuat dia itu nggak tahan ya teman-teman ya, tergoda gitu ya, tergoda dan ada sifat jeleknya, ada sisi hitamnya di dalam jiwa dia ya. Dia berpikiran mungkin sudah berfantasi atau apa ya mengenai kamu gitu. Tapi yang aku lihat di sini dia seperti mulai kecanduan ya sama kamu. Seperti mulai ada perasaan tidak bisa sehari pun tanpa kamu. Jadi ada kemelekatan itu sudah mulai muncul di perasaan hati dia, di pikiran dia. Ya, teman-teman hebat banget ya. Ini baru awal saja mengenal kamu, dia sudah begini berani terhadap kamu ya. Bahkan dia takut kehilangan kamu. Ada di devil. Hubungan ini akan lama teman-teman ya. Hubungan ini mungkin nggak terlalu langsung romantis atau gimana, tapi hubungan ini akan terjaga sangat baik, terutama kamu yang sudah di tower, udah memiliki sikap yang kuat di sini, karakter yang kuat sehingga kamu tidak mudah mungkin tidak mudah loyo, tidak mudah dibohongin, tidak mudah ditipu ya. Kamu punya eh, apa ya, kalau aku lihat sudah punya bekal yang luar biasa sehingga kamu kayak mampu menyetir hubungan ini dan dia pun terhadap kamu sangat menghormati ya. Selain dia sangat mencintai kamu, naksir kamu berat gitu ya sampai kasmaran aku lihat di sini, tapi dia juga kayak nunduk ya, patuh. Dia kayak nurut apapun mungkin yang jadi perintah dari kamu, dia kayak seneng gitu loh, akan mengikuti, akan dengan rela hati gitu ya. Maksudnya jadi pelayan atau ya itu apa sih jeleknya seperti itulah dia, aduh kemana aja deh udah diikutin pokoknya yang penting sama kamu dan nggak kehilangan kamu. Dia ngerasa kamu tuh nggak akan pergi dari dia. Entah apa yang terasa di dalam perasaan hati dia, tetapi aku lihat di devil di sini bahwasannya dia menangkap mungkin ucapan kamu ya, bahwa kamu ini akan selalu bersama dengan dia. Dan kalau misalkan ada lagi yang datang dalam kehidupan kamu tuh, kamu nggak akan memberi kesempatan yang sama-sama seperti dia ke kamu atau kamu ke dia ya. Jadi dia di sini sangat percaya banget bahwa kamu tidak akan berkhianat, kamu menjaga hubungan ini. Dan aku lihat dia apa ya, kayak punya tekad ya, nggak akan ngelepas kamu gitu, oke. Dan dia juga akan membantu atau menjaga kamu. Kalau aku lihat The Devil di sini dia punya ambisi ya untuk mendapatkan kamu, tapi bukan hal yang negatif ya teman-teman ya. Bukan karena materi, bukan juga karena mungkin tubuhmu atau mungkin juga kamu memiliki apa, tetapi ini tulus. Aku lihat ada Ace of Cups dengan Two of Cups dan The Devil di sini udah jadi satu ya. Perasaan kagumnya, naksirnya ya menjadi rindu yang berat dan akhirnya tumbuh seperti kayak gairah di dalam perasaan dia terhadap kamu. Dan aku lihat di sini kamu sebagai Three of Pentacles ya, orang yang selalu menunjukkan kebaikan, kebenaran, selalu menjaga dia dari hal-hal yang mungkin khawatir atau bisa saja terjadi seperti di tower di masa lalu. Jadi kamu selalu memberikan wejangan kecil yang mengingatkan dia supaya dia selalu berhati-hati begitu ya. Oke, kita lihat lagi bagaimanakah nanti hubungan kalian ke depannya. Oke, guys, di sini ada Seven of Pentacles ya. Ada Seven of Pentacles. Dia nunggu waktu ya. Dia menunggu kesempatan untuk mengatakan perasaan dia kepada kamu. Teman-teman semuanya. Di sini bukan karena saat ini dia lagi ada something atau apa, tetapi dia hanya ingin ingin lihat ya dari
vibrasi kamu mungkin ya, atau juga cara kamu menanggapi dia ya. Setelah semua yang dia eh, lakukan itu sudah pas dan sudah cocok gitu ya, baru dia mungkin akan mengatakan ya terus terang gitu. Di waktu yang tepat dia ingin mengatakan kepada kamu tentang perasaan yang sedang dia rasa saat ini kepada kamu. Ya, teman-teman semuanya, bottom of the deck-nya apa? Lihat. Di sini konyol ya. Mungkin ada perbedaan agama, usia yang cukup mencolok ya. Atau juga di sini ya banyak masalah yang akan muncul ya karena ada The Hierophant di sini. Walau bagaimanapun teman-teman tetap berhati-hati ya di dalam hubungan ini ya, karena udah ada The Hierophant di sini ya. Bisa jadi seseorang yang saat ini dekat dengan kamu pun punya masa lalu ya, atau masa lalu kamu yang akan membuat permasalahan di kemudian hari, atau juga bisa karena masalah agama atau usia atau orang tua di antara kalian, atau mungkin juga pertemanan di antara mungkin teman dia atau teman kamu ya. Di sini akan mempengaruhi, ini hati-hati. Jadi jangan terlalu positif banget gitu ya. Kamu menyimpulkan ke depannya, dipakai ya, apapun yang sudah kamu alami dipakai gitu, hikmahnya biar bisa menjalani hubungan ini dengan orang baru, tidak tidak sama lah gitu cerita hidupnya, tidak sama dengan akhir dari kisah cintanya ya. Ditata, dirapihin. Kalau memang ada perbedaan agama, perbedaan usia, atau memang keluarga tidak saling merestui, kamu harus punya cara agar supaya bisa dekat, bisa bersama, bisa bahagia ya. Dicari solusinya begitu, supaya apa, supaya kamu gak kecewa, dia gak kecewa, dan kalian juga bisa bisa terus lah gitu hubungan ini sampai mungkin Tuhan bilang cukup ataukah sampai ke jenjang pernikahan, itu bisa saja terjadi ya. Jadi jangan terlalu memberikan tubuhmu ataupun juga mungkin materimu ya, jalani dengan santai aja dulu ya, santai gitu ya, karena orang ini udah kelepek-kelepek sama kamu, udah pasti dia nyerah ya. Dia akan ikuti apa yang menjadi perintah kamu, larangan ya yang kamu berikan kepada dia, dia mungkin akan mengikuti. Dan sekarang tinggal kamunya harus waspada terhadap perbuatan kamu sendiri, ucapan kamu sendiri ya. Karena sebetulnya penyakitnya nggak cuma dari luar, tapi lebih banyak keluar dari diri sendiri ya, karena cemburu ataupun karena curiga, atau ya banyak hal ya nanti kalau sudah dijalani seperti apa. Oke, kita lihat isi terdalam perasaan dia sama kamu ya guys ya, untuk 2 kartu saja seperti apa yang ingin dia katakan kepada kamu, isi terdalam hatinya. Oke, pertama, love yourself first ya. Sebelum kamu mencintai dia lebih ya, dia juga sama ya, mungkin dia punya pengalaman yang pahit juga sama seperti kamu. Jadi dia akan lebih waspada, tuh berhati-hati lah ya di hubungan ini, untuk tidak kayak main-main ataupun tidak terlalu percaya sama kamu. Enggak, bukan begitu maksud aku. Love yourself di sini bisa jadi, atau pesan semesta aja ya teman-teman ya, dia akan lebih kayak mencintai ya dirinya, sama seperti kamu mungkin saat ini seperti itu, karena pernah mengalami masalah yang cukup besar sebelumnya.
Dan disinilah nanti kamu akan bisa menghargai dia dan menghargai dirimu sendiri ya. Karena kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan terlalu gampangan, akan terlalu kayak terlalu memudahkan segala urusan, sehingga nanti banyak kerugian yang akan kamu alami. Tapi perasaan dia terdalam kepada kamu, dia memang mencintai dan menyukai kamu, tetapi untuk saat ini dia memang masih mencari tahu ya, sejauh mana kamu memiliki perasaan terhadap dia atau punya eh, perasaan yang sama ya. Kalau dia ngerasain kamu punya perasaan yang sama sama dia, tapi dia pingin lebih jauh tahu gitu ya, supaya dia tidak kecewa. Dan nanti di sini teman-teman ya, oke, faktor agama ya, faktor agama atau spiritual di hubungan ini akan kental banget. Jadi kemungkinan besar memang akan jadi kayak eh, apa ya, kayak kartu hati-hati ya, kayak kartu kuning gitu. Jadi kamu nggak terlalu membebaskan gitu ya dalam hubungan, dan juga kamu akan selalu mengingat dengan norma-norma yang ada sehingga kamu nanti selamat dengan dia. Aku lihat sih hubungan ini akan baik ya ke depannya, karena di sini ada love yourself juga, dan di sini ada faktor agama juga. Kemungkinan besar dia akan selalu mengingatkan kamu tentang kebaikan juga, begitu juga kamu kepada dia ya. Ini diuntungkan sih ya, dia punya pengetahuan juga, kamu juga punya pengalaman juga, yang bisa saja kalau dipadu padankan ini akan berhasil ya, mencapai kesempurnaan, mencapai tujuan yang sebenarnya ya. Mungkin dalam sebuah hubungan, tujuan yang sebenarnya apa sih? Kebahagiaan yang dicari ya, kebahagiaan yang dicari, terus kesuksesan dalam hubungan, dan juga nanti tujuan lainnya adalah keberlimpahan rezeki yang akan kalian tuju ya setelah ini berhasil dijalani. Dan aku lihat teman-teman di sini jangan pakai topeng ya, jangan pakai apa ya, kepura-puraan, apa adanya saja ya, apa adanya. Kalau dia mencintai kamu begitu, mungkin memang sudah jodoh, tapi kalau dia pergi ya sudah, tidak perlu terlalu kalian kayak mengumpat atau memakai topeng, nggak usah kayak gitu, lelah ya. Biarkan terbuka seperti dia mengenalmu apa adanya, dan begitu juga kamu terhadap dia ya. Kamu tidak memaksakan dia untuk menjadi siapapun ya, biarkan dia menjadi dirinya sendiri, dan kamu juga nyaman dengan dirinya sendiri, apa sih, nyaman dengan dia yang apa adanya. Begitu juga dengan kamu, jangan menyembunyikan sesuatu. Kalau memang ada yang kamu harus sampaikan, kamu sampaikan supaya perjalanan ini akan berhasil ya. Di sini aku lihat kamu sama dia itu kayak bakalan saling loh gitu loh ya. Saling ngejaga, saling terbuka. Aku lihat di sini ada kejujuran, ada ketulusan, dan eh nggak akan kayak mungkin di masa lalu ataupun hari-hari kemarin. Di sini kamu pingin hubungan ini terjalin sempurna ya, kalaupun ada pernikahan atau tidak ke depannya. Tapi kalau aku lihat dari kartunya ini kemungkinan besar akan terjadi pernikahan ya. Oke, okay. Paham gak sih ya aku ngomong apa? Oke, teman-teman semuanya, di sini ada racing dari zodiak Gemini, ada Cancer, Scorpio, Pisces, ada Virgo, Cancer, Aries, Scorpio, Gemini ya, ada Virgo, Capricorn ya, ada Pisces, Taurus, Capricorn, dan ada Taurus ya. Teman-teman semuanya tetap jaga diri, hati-hati ya, berucap dengan orang baru ke orang lama mungkin yang sudah kamu tinggalkan, tetap baik aja ya. Jangan pernah kamu menghina lah gitu ya segala kekurangannya ya, dan jangan pernah
melebih-lebihkan kelebihannya di hadapan orang baru, dan jangan menjelek-jelekan lah gitu ya. Intinya kamu jangan ngejelek-jelekin orang lama atau orang yang sudah kamu tinggal, dan jangan juga melebih-lebihkannya ya. Tutup buku aja udah ya, biarkan yang baru ini bisa menjalani hubungan yang baik dengan kamu. Ingat, jangan pakai kepura-puraan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau kamu mungkin single parent, katakan kamu single parent. Kamu punya anak, katakan kamu punya anak. Kalau kamu punya masalah, katakan, jangan ada yang disembunyikan. Kalau kamu punya perbedaan agama, bilang. Kalau kamu punya orang tua yang kayak gimana, ngomong ya, supaya apa? Supaya kamu nanti ke depannya pada saat memang benar-benar sudah jatuh cinta, kamu nggak nyesel gitu ya. Jangan sampai apa ya, apa sih, pokoknya jangan sampai banyak berbohong lah di hubungan ini ya. Apa adanya aja, kalau nggak punya ya nggak punya, kalau punya ya punya ya. Saling gitu, saling mengisi, saling memberi. Kalau dia nggak memberi, jangan. Pokoknya intinya teman-teman semuanya ya, kamu bisa lihat orang itu baik apa enggaknya, bagaimana dia memperlakukan kamu dan bicara dengan kamu. Orang kalau gombal kelihatan ya, gombal palsu dengan orang yang benar-benar tulus kalau ngajak ngobrol. Kecirian kok ya, kamu juga sudah paham bagaimana gitu. Jadi pasti nggak akan kesulitan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Semoga teman-teman diberikan selalu sehat ya, murah rezekinya, dan didekatkan dari orang-orang yang baik hatinya ya, dijauhkan dari segala duka dan lara. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.